Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, salah satu tujuan utama dilaksanakannya ibadah puasa adalah untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jelas tujuan puasa adalah bertakwa. Sebenarnya takwa ini akan diraih melalui tahap tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Bahkan kalau kita baca dalam kitab usul fikih karya Profesor Abu Zahrah, bahwa tujuan utama disyariatkannya agama Islam yang kita kenal konstitusi syariah ada 3. Yang pertama tahdhibun nufus, pensucian jiwa. Yang kedua iqamatul adl ijtimaiyah, menegakkan keadilan tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga adalah ri'atul maslahatil ammah, menjaga kemaslahatan umum. Seluruh amal ibadah, khususnya ibadah mahdhah, baik berupa salat, puasa, zakat maupun haji, semua adalah tujuannya satu, tazkiyatun nafas. Kenapa demikian? Allah itu menciptakan manusia ada unsur nafsu. Nafsu ini ada nafsu ammarah yang mengajarkan kepada hal yang negatif, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Ketika manusia didominasi nafsu ammarah, maka dia akan cenderung berbuat jahat, berbuat maksiat. Dan tanpa disadari, ketika manusia berbuat jahat ini menggoreskan flek hitam dalam qalbu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ingat, perbuatan dosa rana ala qulubihim, menjadikan flek hitam dalam kalbunya. Bahkan tidak mustahil kalau dosa terlalu dilaksanakan terus-menerus, maksiat terlalu diulang-ulang tanpa ada upaya pembersihan jiwa, boleh jadi kalbu kita telah mengkristal menjadi batu. Si Allah firmankan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati asyaddu qaswah." Maka setelah kalian berlumuran dosa, terus-menerus maksiat, boleh jadi kalbu kalian akan mengkristal, membatu, mengkeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ketika manusia telah membatu hatinya, susah diajak untuk kebaikan. Nasihat-nasihat keagamaan akan ditolak begitu saja. Kecenderungannya bermaksiat. Maka untuk membersihkan kembali kalbu yang kotor ini, yang berakibat pada jauh dari Allah, doanya akan diterima, maka Allah buat mekanisme tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Tazkiyatun nafas ini dilakukan dengan upaya-upaya. Yang pertama, at-takhalli anis sifatil madhmumah. Kita mampu mengosongkan diri kita, membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang cela, yang enggak baik. Sifat hasad atau iri hati, takabur atau sombong, kemudian sifat juga tamak dan sebagainya. Yang kedua, wat tahalli bisifatil mahmudah. Bagaimana kita mampu untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat sabar, sifat syukur, qanaah, zuhud dan sebagainya. Baru akan mencapai yang ketiga, wat tajalli rabbil bariyah, mampu tajalli, menangkap tajalli Allah, menampakkan Allah yang tampak di alam semesta ini, sehingga kita selalu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih tingkat kebersihan jiwa ini, maka diperlukan untuk tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Oleh karena itu, kalau kita simak Al-Quran, Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah telah bersumpah demi jiwa, demi nafsu dan penciptaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham kepada nafsu, ada ilham yang fujur, berbuat untuk jahat, ada juga yang wa taqwaha. Oleh karena itu nafsu manusia itu ada nafsu yang jahat yang disebut dengan ammarah, ada yang middle namanya lawamah, ada yang terakhir adalah yang paling bagus adalah mutmainnah. Maka puasa, kemudian juga sholat, kemudian juga zakat,
dan haji itu semua adalah dalam rangka untuk membersihkan kalbu kita dari nafsu yang jahat, sehingga akan muncul nafsu yang baik. Bagaimana kita melaksanakan puasa itu, melaksanakan sholat itu, haji dan zakat itu mampu membersihkan jiwa yang kotor untuk menuju jiwa yang mutmainnah. Oleh karena itu, bagaimana cara agar kita berpuasa mampu mencapai la'allakum tattaqun? Oleh karena itu, puasa kita harus pertama niat yang ikhlas. Yang kedua, kita harus mengikuti tata cara puasa Rasulullah. Bagaimana puasa tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum dan sebagainya, tapi lebih dari itu adalah bagaimana meninggalkan nafsu-nafsu yang jahat, nafsu ammarah ini. Bahkan Al-Ghazali menyebutkan puasa itu ada 3 level. Level pertama yang paling rendah adalah sumul awam, puasa orang awam, di mana dalam puasa itu ya dia sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tapi lidahnya belum berpuasa, masih suka menggunjing orang lain. Kemudian telinganya belum berpuasa, masih suka mendengarkan ghibah, fitnah dan sebagainya. Kemudian tangannya belum berpuasa, masih suka nyuap, memberi suap dan sebagainya. Perutnya belum puasa karena masih mengkonsumsi makanan yang haram. Ini adalah puasa orang awam. Maka naikkanlah puasa kita pada level yang kedua, shaumul khawas, di mana pada level ini orang yang berpuasa telah mampu menjaga lidahnya dari bicara yang Allah haramkan, mampu menjaga telinganya dari mendengarkan informasi yang tidak benar, apalagi fitnah, mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga tangannya, kakinya, bahkan perutnya, mampu menghindari dari makan-makan yang haram. Kalau sudah begitu, maka tingkatkan yang paling tinggi, shaumul khawasil khawas. Dalam puasa ini kita mampu bukan hanya pengendalian nafsu, tapi seluruh aktivitas kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring, ada semua ingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita berpuasa dengan selalu baca Al-Quran, selalu berzikir, selalu mendengar pengajian, selalu membaca wirid dan sebagainya. Ini yang kita harapkan puasa yang paling utama. Dengan demikian diharapkan akan meraih tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Karena jiwa kita ini sering terkotor oleh dosa, dan ketika dosa kita tidak bisa berdoa dengan Allah secara khusyuk. Akibatnya Allah tolak doa-doa kita. Bahkan lebih jauh dari itu, amal ibadah pun juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah pentingnya tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, dengan cara kita melakukan at-takhalli an sifatil madhmumah, hindarkan sifat-sifat yang tidak baik, suka ghibah, fitnah dan sebagainya. Setelah tahalli bismillah mudah, mari kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang positif. Insyaallah kami zaif wa tajal rabbil bariyah. Nah, dengan tazkiyatun nafas ini seluruh amal ibadah kita insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan puasa itu la'allakum tattaqun. Dalam sholat pun Allah ingatkan wa aqimis sholata li dzikri. Bagaimana sholat itu mampu menjadikan kita ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika itu akan berdampak positif. Kenapa? Wa aqimis sholah inna sholata tanhal fahsyi wal munkar. Dengan sholat yang khusyuk yang tinggi pada Allah, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar. Kita pergi haji pun juga untuk berzikir pada Allah. Sehingga Allah nyatakan, wa adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tin bil fajami liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Jadi untuk berzikir pada Allah, ingat pada Allah, menyaksikan musyahadah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bayar zakat pun untuk kebersihan jiwa. Khudz min amwalihim shadaqatan tuhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka di sini pentingnya tazkiyatun nafas. Sehingga nanti kalau kita mampu membersihkan jiwa kita, Allah panggil qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia orang-orang yang mampu membersihkan jiwanya, dan sangat rugi orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Oleh karena itu, bahwa seluruh aspek kehidupan kita ini berpotensi berbuat baik dan berbuat jahat, tapi bagaimana kita sebagai muslim, apalagi berkuasa, seluruh aktivitas kita ini menuju kepada yang positif, sehingga kita akan meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.